di sini ada Pak Syarif, ada Bu Ririn. Baik, pagi Bu Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau coaching mengenai siswa inklusi yang berada di jurusan DKV. Oke, boleh dimulai Pak Syarif? Oke. Baik. Ibu, terima kasih atas waktunya bersedia diwawancari oleh kami. Dalam rangka magang di SMK 51, kurang lebih sudah 6 hari kami di sini. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Saya keliling sama Bu Ririn di SMK 51, bertemu dengan teman-teman hebat, bertemu dengan anak-anak hebat. Saya boleh bertanya tentang sesuatu, Ibu? Boleh, Bapak. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru di SMK 51? 3 tahun. 3 tahun. Tapi secara umum sebagai guru Ibu sudah berapa lama? 19 tahun. Masya Allah, 19 tahun sudah menjadi guru senior saya. Berarti hampir sama dengan saya, Bu. Masya Allah. Saya Bu Ririn. 21 tahun, Bu. Oh iya. Dari honor sampai jadi PNS. Ya. Tapi sekolahnya tetap aja di situ, Bu. Pindah-pindah. Makanya sebenarnya bosen ya. Sampai apal sama anak-anak ya. Iya. Gimana Ibu Ya. dengan pelayanan anak inklusi di SMK 51? Pelayanan anak inklusi di 51 itu harus istimewa ya Pak, kalau menurut saya. Istimewa karena anak-anak ini memiliki kelebihan yang luar biasa yang tidak kita miliki sebetulnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak inklusi ini, jangan lihat hanya kekurangannya, tapi di satu sisi mereka punya kelebihan. Pasti punya potensi. Semua makhluk diciptakan Allah tidak sia-sia. Gitu ya. Baik. Bu Ririn, sekarang? Mungkin ada yang istimewanya itu bisa diceritakan, Bu, istimewanya seperti apa? Iya. Contohnya kayak Rizal nih yang kelas 10 DKV ya. Rizal ini dia memang anak inklusi, tapi untuk DKV-nya dia bagus, gambarnya bagus, sketsanya bagus. Hanya memang tidak secepat teman-temannya gitu Bu Ririn. Itu kalau untuk pelajaran-pelajaran yang lain mungkin, Bu, ada di antara mungkin guru-guru yang bercerita, oh iya saya punya masalah misalkan tentang si Rifki ya. Rizal. Rizal. Jadi salah tuh kan. Rizal, Bu. Saya komentar Rifki. Sekarang abdilanya Rifki lah. Ya, Rizal, yang Rizal. bernama Rizal. Mungkin ada keluhan dari guru-guru yang lain atau itu mungkin ada, Ibu. Setahu saya sih kalau kita ngobrol sama teman-teman guru yang lain ya Bu Rin, itu mereka hal yang sama sih. Ini anak pinter loh sebetulnya gitu. Dia ABK tapi pinter gitu. Hanya agak lemot aja ya kalau bahasa kita ya, kalau bahasa lebih halusnya kan slow learner gitu ya. Jadi dimaklumi aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya tapi pinter anaknya, iya bisa sih gitu. Mungkin untuk penanganan kasus-kasus misalkan kayak oh iya kok misalkan dia dalam pelajaran misalkan matematika ada kekurangannya misalkan seperti itu, cara penanganannya seperti apa, Bu, itu untuk ini? Mungkin ya kalau dengan guru matematika memang belum banyak komunikasi, tapi di DKV kan juga ada ya Bu ya, hitung-hitungan gitu untuk mengukur dan lain-lainnya. Ya mungkin IPAS. Iya betul, pelajaran yang pasti lah ya gitu ya. Nah itu saya lihat dengan cara mungkin ada gamenya, kemudian ditunjukkan gambarnya itu lebih memudahkan. Visual itu lebih memudahkan si anak si Rizal sih. Mungkin bisa juga kali, Bu, kalau misalkan dia tuh membedakan antara misalkan oh iya ini kalau ini warna merah, ini warna biru, mungkin dia lebih paham atau perlu waktu untuk memahami oh iya saya harus membedakan antara yang satu dengan yang lain itu. Apakah dia perlu waktu untuk mengerjakan itu atau? Iya, pasti perlu waktu. Kalau teman-teman lain, oh ini harusnya produk ini warnanya ini gitu. Nah dia harus mikir dulu atau searching dulu. Gitu untuk Rizal. Mungkin Ya. monggo silahkan Pak Jadi Syarif. secara umum teman-teman guru SMK 51 sudah memahami ya, Bu, kondisi ABK di sini. Mereka
mengetahui latar belakangnya, hal-hal apa yang terjadi sama IBK tersebut dan perlakuan yang seperti apa yang pas buat kebutuhan masing-masing ABK ya Bu ya. Jadi teman-teman sudah tahu si A itu berkebutuhan khusus, biasanya kategorinya slow learner, dia butuh waktu untuk memahami instruksi, butuh waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti itu ya Bu. Betul Pak Sri. Iya. Nah, saya mau tarik lagi ke belakang. Ibu ketika awal sebagai guru belum tahu nih tentang hal-hal yang berbau tentang inklusi. Apa perasaan ibu ketika ibu awal pertama kali mengajar teman-teman ABK ibu? Perasaan ibu seperti apa? Kesel, biasa aja, atau malah dijauhi? Kalau mengajar di 51 Pak ya. Kalau saat mengajar di 51, kebetulan kalau ketemu dengan anak-anak ABK bukan hal yang pertama kali ya. Karena sebelumnya di swasta sudah menemukan yang lebih dari Rizal. Gitu. Jadi bahkan justru malah anak-anak inklusi ini malah memiliki adab yang melebihi anak normal. Melebihi anak-anak atau anak-anak Apa ya, normal? kepekaannya sangat lebih menyentuh dibanding anak normal. Oh gitu. Jadi ibu sudah punya pengalaman sebelumnya ya di mengajar di swasta gitu ya Bu. Jadi hal itu yang membuat ibu tidak kaget lagi menghadapi ABK yang ada di SMK 51. Kalau boleh tahu ibu mengajar mata pelajaran apa? Mengajar informatika dan produktif DKP. Informatika dan produktif DKP. Ibu tahu semua itu Bu. Kelas yang ibu masuki itu ada ABK-nya atau ada yang tanpa ABK? Ada yang tanpa ABK. Ada yang tanpa ABK. Apakah ada aturan dari sekolah ini, kebijakan dari sekolah ketika ada anak ABK di kelas itu jumlah maksimalnya harusnya kan 36 satu rombel, tapi karena ada ABK jadi jumlah rombelnya maksimal 34. Enggak ada aturan seperti itu? Enggak sih, enggak ada Pak. Jadi selama si anak inklusi ini mendaftar melalui proses PPDB, itu kan sudah ada slot tersendiri ya untuk anak disabilitas. Dan itu waktunya sudah ditentukan, hanya untuk anak ini jadwalnya sekian sampai sekian. Dan itu terdaftarnya di situ. Jika sudah melewati, sudah berarti tidak ada yang daftar ABK. Habis ya, jadi habis ditutup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari PPDB tersebut. Pokoknya kalau terpenuhi ya segitu, kalau nggak terpenuhi bakalan dikasih gelombang berikutnya gitu. Bukan gelombang berikutnya. Kemudian Ibu kalau dalam misalkan penempatan duduk nih untuk anak inklusi ini apa kita istimewakan untuk anak ini harus ditempatkan di mana gitu? Diutamakan sih di depan ya Bu, area depan supaya kita gampang mudah memantaunya. Andaikan si anak pernah nih duduk bareng di belakang, misalnya dia pengennya di belakang belum pede di depan, ya paling kita guru nyamperin ya anak kalau bisa di depan ya nak pindah gitu, dia dirayu lah gitu. Nah kemudian Bu balik lagi nih kita ya Bu ya, setelah kita tahu kalau anak inklusi itu kebutuhan kan memang karena pengawasan kita harus pengawasannya memang khusus untuk dia waktu saat kita mengajar ya Bu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita itu harus mengutamakan yang banyak ya daripada yang sedikit gitu. Tapi karena ini memang kebutuhan dia memang perlu bimbingan kita lebih banyak gitu kan ya. Makanya kita tempatkanlah siswa itu di depan. Kemudian selain itu juga Ibu, kalau misalkan nih kita ada asesmen kan Bu, setiap mata pelajaran atau setiap sub pokok bahasan kan pasti ada asesmennya. Apakah Ibu juga menggunakan itu asesmennya itu misalnya kita bedakan antara ini yang inklusi soalnya harus lebih mudah atau mungkin soalnya sama dengan yang bukan inklusi misalkan seperti itu. Selama ini sih masih menggunakan soal yang sama karena belum ada aturan untuk kesana membedakan ini soal ABK ini yang ABK seluruh ini ABK yang B ini C ini belum ada Ibu, tapi kami mengharapkan sih itu ada. Kemudian ada nggak Ibu kira-kira kalau Ibu dengar-dengar ada kerjasama misalkan kerja kelompok mengerjakan tugas itu ada nggak Ibu? Misalkan di luar kan ada itu ya kelompok kerja guru. Nah itu kan di situ akan menginformasikan kita saling sharing kalau menghadapi siswa yang seperti ini seperti itu. Misalkan Ibu pernah nggak dengar hal yang seperti itu? Pernah, bahkan juga yang termasuk yang tadi Bu Den tanyain tuh, misalnya ini seharusnya nih ABK ini dibuat soalnya tersendiri, jangan disamain sama yang lain gitu kan ya.
Nah paling dari kami pribadi sendiri, misalnya oh si Rizalnya agak pintar nih di bidang sketsa gambarnya misalnya, bisa digitalnya nggak ya, kita coba deh, maksudnya kita gali lagi potensinya, kira-kira tertinggal banget nggak sama temannya gitu. Ya itu dari langsung ke praktek aja sih Bu dengan kita sebagai guru. Kemudian kalau untuk misalnya nih Bu, kalau dalam bertata bahasa ya biasanya kan kalau anak inklusi ini agak gimana ya, kita juga kurang ini juga ya, bingung juga gitu ya Bu ya. Gimana caranya gitu ya bertata bahasa yang baik ke dia biar dia itu mampu menyerap apa sih instruksi yang kita berikan gitu. Dari cara komunikasinya itu kita lihat dari pertama kali perkenalan kali ya Bu ya. Dari perkenalan, nih anak kenal nggak ya sama kita, ibu siapa, nah Bu Titi, inget nggak gitu. Oh iya, terus abang udah makan belum, kita biasa di sini manggilnya kalau yang cowok abang ya Bu kan, abang udah makan belum gitu. Oh sudah Bu, kalau dia merespon cepat berarti baik-baik saja insya Allah. Tapi kalau responnya lama, udah makan belum, ntar dia tanya masih bengong, kemudian lama jawabnya, nah itu berarti ada sesuatu nih, oh mungkin kita ajak ngobrol nanti seperti itu. Berarti untuk bertata bahasa mereka juga paham ya Bu ya, meskipun kita berbicara apa dia bisa nyambung ya dengan apa yang kita instruksikan gitu ya. Oke. Enggak, silakan Mas Arif, barangkali ada Ibu, yang mau ditanya. bagaimana perasaan Ibu apabila Ibu memberikan latihan materi pelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak ABK dan anak ABK itu bisa mengerjakan selesai gitu kan? Wah senang banget, senang banget, alhamdulillah, malah di luar ekspektasi ya. Misalnya kadang-kadang kan meskipun itu anak bukan inklusi saja, mereka, ibu saya kebanyakan tugas, minta kelonggaran waktu boleh nggak, seperti itu ya, ada dispen, ada ini. Nah kalau yang inklusi ini dia nggak minta itu, tapi mengerjakan meskipun ada kesalahan sedikit di mana, tapi kita apresiasi untuk menyelesaikan tugas itu sesuai waktu, sesuai target juga ya. Iya betul. Bilangnya bahwa potensi yang diharapkan sekian persen gitu ya dari materi disampaikan. Itu pernah Bu terjadi? Pernah. Sering mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Nah, apa yang Ibu lakukan apabila teman-teman dari ABK itu ketika diberikan materi atau diberikan soal latihan dinyatakan belum tuntas lah, belum sesuai dengan kriteria yang Ibu tetapkan? Nah itu tadi, kalau misalnya belum tuntas nih, dia belum selesai dengan kriterianya, ya kita panggil anaknya ya, kita ajak ngobrol, kemudian kira-kira ada nggak ya yang tugas yang bisa kita berikan. Misalnya dia sukanya fotografi misalnya, ya udah kita kasih tugas, nah coba deh kamu foto minuman ini. Kamu bisa nggak dari foto ini, dari berbagai angle, kayak gimana sih kamu ngambilnya? Kita kan langsung lihat dia ya, dengan gaya dia fotonya dan lain-lain, dan hasil. Luar biasa. Ibu sudah melakukan pelayanan individu pada anak-anak BK seperti itu. Ya, yang Ibu lakukan. Oh namanya ya, pelayanan individu. Oh iya. Berarti perlu kita coba Bu, untuk berikutnya kita bikin modifikasi nih ya, untuk asesmen ini kita coba saja gitu ya. Kita bedakan antara oh iya ini untuk anak inklusi, ini untuk anak yang normal. Jadi kita mungkin untuk kedepannya atau tahun ajaran baru kita harus mulai mulai mencoba dengan modifikasi asesmen ini. Baik Bu. Ada kolaborasi Bu, ketika ada masalah bisa dibilang di kelas, ada temuan-temuan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, Ibu berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut, anak ABK, atau dengan guru pendamping atau guru pendamping khusus, pembimbing khusus? Pertama kali kalau misalnya ada masalah di kelas pasti walasnya. Dari wali kelas baru ke guru BK-nya. Bila berhubungan dengan inklusi apalagi pasti ini guru BK-nya kalau siapa ya langsung berhubungan sama guru BK. Dari situ nanti ada solusi bagaimana untuk tindak lanjut berikutnya. Berarti sampai memang tindakan yang diperlukan sampai panggil orang tua gitu, kolaborasi dengan orang tua gitu, perlakuan yang mungkin sering dilakukan di rumah yang perlu dilakukan di sini. Kadang-kadang ada treatment dari orang tua yang belum disampaikan di sini, kita belum tahu gitu pemahamannya. Jadi kayak Noval misalnya, jadi dia harus butuh tempat adem ketika dia sedang mengalami hal-hal yang mengganggu pikirannya gitu. Betul sekali. Di sini ada ruang treatment Bu, ketika ada anak ABK ya kategori yang
autis atau tantrum dia sedang bu. Nggak ada sih ruang khususnya, nggak ada. Nggak ada Paling ruang kita, khusus. kita bawa paling ke ruang BK atau ke sini yang si anak nih nyaman kemana. Iya. Gitu. Jadi tahu ya, maksudnya ini perlakuannya harus di tempat adem, pokoknya Iya. dimanapun lokasi Iya. ruangan Yang adem, yang ada AC-nya, Ada AC. anak tersebut dibawa ke situ, Dibuat nyaman. cooling down nyaman Iya, gitu kan. betul. Iya. Si kemarin saya lihat Bu ada teman ABK yang diberikan porsi beda dengan teman-teman yang lain. Beliau itu anak itu diberikan porsi menjaga perpus ya Bu ya. Ya itu ya luar biasa Bu, berarti bukan hanya materi yang mengungkung dia di dalam ruangan yang bikin mereka bete gitu. Jadi di sekolah ini mempunyai kebijakan seperti itu ya Bu ya. Betul. Dicari mana potensi anak yang bisa dieksplor, kemudian diberikan porsi tersebut supaya anak itu pertama bisa berpartisipasi di sekolah ya Bu ya. Kemudian bisa bikin diri dia nyaman. Betul. Jadi tidak hanya terfokus pada kekurangannya aja. Aja luar biasa. Cuma satu ini. Tapi kalau untuk pembelajaran kira-kira apa dia juga harus mengikuti pembelajaran yang ada atau hanya kita misalnya prakteknya saja misalkan gitu. Kalau pelajaran olahraga apakah dia juga harus ikut pelajaran olahraga atau ya udah biarin aja dia jaga di perpus, yang penting kan dia nanti ada nilainya dari pengamatan gitu. Jadi kita gambarkan gini, Rifat, anak ibu, artinya ibu mengajar anak tersebut, dan ketika Rifat ada di perpustakaan, penilaian seperti apa Bu buat Rifat untuk materi pelajaran ibu gitu? Ya karena kebetulan produktif ya, jadi yang dia lakukan di perpus itu sudah termasuk pengambilan nilai produktif. Oh, jadi pengamatan aja ya, Iya, kita lihat pengamatan. saja ya. Iya, karena dia kan emang fotografi ya hobinya. Jadi dia apa yang difoto, kemudian apa yang di-share itu terlihat juga dan sudah bagus. Jadi dari visualnya saja Visualnya ya. sudah, iya. Jadi ditempatkan tempat lain, tapi dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dari guru mata pelajaran ya, terutama ibu informatika gitu kan, yang berkaitan dengan informatika. Silakan dikasih cara supaya Rifat bisa juga menuntaskan tugas informatika tersebut. Luar biasa. Untuk evaluasi nih Bu, untuk evaluasi ya, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Irin, ada teman-teman ABK yang ikut kegiatan remedial atau tidak? Misalnya nilai awal dari soal yang sama dengan non ABK, kemudian mereka remedial dengan soal yang sama. Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya pemanggilan atau pelayanan individu yang perlu disampaikan gitu untuk penguatan. Waalaikumsalam. Silakan Mas, silakan Ibu, silakan masuk. Silakan. Artinya kalau dalam penilaian Silakan, itu dia Ibu. tidak menggunakan apa, misalkan kalau dulu kan ada Monggo, monggo, KKM silakan. gitu ya Bu ya, berarti kita tidak fokus ke situ ya. Tidak. Yang penting oh iya kegiatannya ini anak inklusi ini positif-positif saja gitu ya. Dan mungkin dia lebih apa ya namanya lebih aktif Makasih, Bu. ketimbang yang non ABK, mungkin begitu ya Bu ya. Dalam penilaiannya mungkin seperti itu ya. Betul sekali Bu Ririn. Soalnya kalau kita melihat anak inklusi ini kan kita udah nyari passionnya dia nih, kemudian sudah kelihatan nih kemampuannya di mana sih gitu ya. Dia masuk sekolah saja udah seneng banget kita Bu. Iya, betul. Dia masuk sekolah, kemudian Apresiasi yang bagus ya, Bu, ya, kemudian pokoknya. tenang, tidak membuat masalah Iya. sampai selesai. Aduh udah seneng banget Bu kita. Iya, yang penting dia semangat ya Bu ya. Iya. Semangat aja sekolahnya itu kita Iya. udah membuat kita aduh ini udah nilai plus lah buat dia. Iya. Berarti Ya. program pelayanan ABK di SMK 51 itu untuk mengukurnya seperti itu Bu. Tadinya si A itu jarang masuk sekolah, tapi ketika diberikan kegiatan lain Yang disukai yang dia lah. sukai, bisa hadir setiap hari, Betul. berpartisipasi tiap hari. Itu salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan program inklusi di sekolah ini. Sudah melaksanakan mungkin di kelas sekolah ini ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman aja ya Bu. Iya, iya. Treatment-treatment yang perlu diselesaikan yang diberikan kepada anak ABK tersebut. Mungkin dari Bu Nanda ada masukan untuk kami? Monggo silahkan. Menurut saya sih sudah cukup ya Bapak Ibu. Karena tadi memang sistem di SMK 51 ini sudah berjalan inklusinya,